Ya, selamat siang teman-teman. Kembali bersama kami dalam program Ngobrol Seru by IDN Times. Kali ini kita akan diskusi dengan tema label teroris pada kelompok kriminal bersenjata. Mampukah redam konflik di tanah Papua? Itu tema kita. Saat ini sudah bergabung bersama kami dua narasumber baik dari pihak pemerintah dan pihak OPM. Jadi dari pemerintah kami mengundang tenaga ahli utama kantor staf Presiden Doni Gahrial Adian. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik, Gahral Pak, bukan Gahrial. Gahral, Gahral. ya, Ya. ya, ya. Dan narsum kedua kami ada saudara kita di Papua Barat, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Gimana kabarnya Pak C? Ya, kami baik-baik. Kami di hutan, tapi kami selalu sehat. Iya, baik. Oke. Salam jumpa. Iya, siap. Oke, 6 hari sebelumnya, seperti kita ketahui, 6 hari yang lalu, tepatnya pemerintah melalui Menko Polhukam, Mahfud MD, menetapkan kelompok kriminal bersenjata, serta organisasi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya itu masuk sebagai kelompok teroris. Tentunya keputusan ini menuai pro kontra di masyarakat. Nah, salah satu pertanyaan yang menukik adalah, apakah dengan label teroris pada KKB atau OPM mampu menyelesaikan masalah di tanah Papua? Tentu pertanyaan ini tidak bisa kita jawab saat ini dan dibuktikan dalam waktu cepat. Namun begitu, kita masih punya waktu sebelum Polri melibatkan Densus 88 dan mengerahkan kekuatan militernya ke Papua. Dengan banyak problematika terkait ini, kita akan mencoba menanyakan terlebih dahulu ke narasumber kita yang mewakilkan dari pemerintah, yakni Bapak Doni. Pak Doni, ini kan cukup lama Pak, pemerintah membahas status KKB di Papua ini. Sampai 6 hari yang lalu akhirnya Menko Polhukam melabeli KKB OPM sebagai kelompok teroris. Dengan dalih apa yang dilakukan KKB OPM seperti menembak warga sipil hingga pembakaran dan perusakan fasilitas seperti sekolah dan jalan gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak kajian pemerintah sebelum menetapkan label teroris untuk melekat pada KKB OPM ini? Baik, terima kasih Saudara Irfan. Jadi keputusan untuk melabeli ya KKB sebagai kelompok separatis teroris itu sudah melalui pertimbangan yang panjang dan masak. Ya. Ini didukung oleh data-data yang cukup solid ya bahwa sepanjang 2010-2020 itu sudah ada 119 kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Dengan korban itu 93% itu masyarakat sipil, ya TNI Polri, dan 7% itu saja KKB. Ini yang saya kira melatari mengapa pemerintah perlu melabeli ya kelompok kriminal bersenjata sebagai kelompok teroris. Karena memang secara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ciri-ciri kelompok teroris ya sudah memenuhi syarat ya, ada organisasi, ada motivasi politik, dan ada kekerasan secara masif ya, akan merasa tidak aman, teror di masyarakat begitu. Nah, itu kajiannya ya. Tapi saya ingin mengomentari sedikit mengenai kekuatan militer. Jadi begini, ya dengan labelisasi ini tidak lantas kemudian operasi di Papua itu menjadi operasi militer, ya, tetap ini adalah operasi law enforcement, ya, penegakan hukum di mana militer menjadi pendukung ya sesuai dengan Undang-Undang TNI, di mana TNI bisa melakukan operasi militer perang, yaitu salah satunya adalah menangani terorisme. Jadi TNI mendukung aparat kepolisian
ya dalam koridor, dalam frame law enforcement, ya bukan military operation. Jadi ini harus tetap kalau dia law enforcement, maka ada kaidah-kaidah, ya ada prinsip-prinsip, ya ada hal-hal yang harus digarisbawahi, termasuk juga hak asasi gitu. Jadi ini yang saya kira perlu digarisbawahi. Ya, bila mana memang ada oknum ya di kepolisian atau militer yang melakukan pelanggaran, saja kita akan proses ya. Jadi kalau ada aduan misalnya oknum di lapangan melakukan pelanggaran, ya melakukan sesuatu yang sesuai dengan prosedur tetap atau kaidah-kaidah law enforcement, ya itu pasti akan kita proses internal. Jadi kita fair saja ya, tidak hanya terhadap KKP tapi juga terhadap aparat kami sendiri, pemerintah ya, bila memang ada apa yang dirasakan tidak tepat. Kira itu, Saudara Irfan. Ya, tapi dari keterangan dari kepolisian dan pemerintah, Pak Mahfud MD juga memastikan bahwa dalam penanganannya ke depan ini kan akan menggunakan undang-undang terorisme, dan dari Polri juga katanya akan melibatkan Densus 88 untuk ke Papua. Nah, ini bagaimana Pak penjelasannya, Pak? Iya, tentu saja ketika dilabeli sebagai kelompok teroris, maka satuan yang diturunkan adalah satuan anti teror. Ya, dalam di kepolisian ada Densus 88. Tapi jangan lupa bahwa operasi yang dilakukan Densus 88 juga bukan operasi militer. Tetap aja dia adalah satuan di dalam kepolisian negara Republik Indonesia yang menjalankan tugasnya dalam payung penegakan hukum, pro justisia begitu, bukan military operation. Jadi tetap saja meskipun satuan anti teror yang diturunkan, ini bukan kemudian operasi seek and destroy, ya, tapi ini adalah law enforcement agency operation. Iya, oke, baik. Oke, kita ke Pak Sebi. Halo Pak Sebi. Ya. Ya, bagaimana Pak respon TPNP BOPM setelah dilabeli teroris ini? Dan bagaimana kondisi saat ini di Papua Barat sana, Pak? Ya, oke. Terima kasih waktu untuk kami. Saya bicara atas nama Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, juga atas nama organisasi kami. Dan atas nama rakyat bangsa Papua, saya perlu sampaikan kepada dunia juga Indonesia melalui dialog ini. Kami pada prinsipnya kami sudah menolak label teroris karena kami punya alasan yang kuat. Keputusan pemerintah itu saya pikir buru-buru. Kita kan kenapa tidak bisa menempuh jalur dialog, perundingan? Kita kan mengajukan perundingan, begitu. Jadi itu saya pikir itu mungkin mereka kepanikan atau tidak ada akal sehat lagi sehingga mereka dengan jalur itu untuk menghilangkan isu tuntutan orang Papua untuk hak politik kemerdekaan mereka. Kami sudah berjuang selama 58 tahun dan Indonesia tahu kami tetap berjuang karena kami anggap semua aneksasi Papua ke Indonesia itu semua kami punya bukti-bukti yang kuat untuk tidak sah. Termasuk Indonesia klaim bilang resolusi PBB nomor 2405 itu bukan resolusi, itu namanya take note. Kalau kita lihat arsip di PBB itu peneliti sudah meneliti bahwa itu take note artinya mencatat. Ya dalam sidang Majelis Umum PBB 19 November tahun 1969 itu tidak disahkan. Take note, saya mencatat bahwa pemerintah Indonesia dengan Belanda akan menjamin pembangunan di Papua Barat. Begitu. Setelah 25 tahun kasih kemerdekaan atau referendum ulang, begitu. Jadi kami paham sekali sejarah itu. Sehingga kami tidak akan berhenti, dan dengan isu label terorisme kami tidak akan berhenti berjuang. Justru itu nanti lebih gila lagi. Ya. Jadi pemerintah Indonesia tidak bisa main-main dengan kami. Begitu. Ya, dan baik. Kami sekarang begini, sekarang kami sudah siapkan, kami punya ahli-ahli hukum yang bisa bawa masalah kami, mengkaji kami punya masalah, juga kami juga akan kaji Indonesia punya kejahatan. TNI Polri itu kan lebih teroris di Papua. Saya pernah tinggal di Yogyakarta waktu kuliah.
Dan polisi di sana tuh baik. Kami ada masalah ke kantor kita bicara baik. Tapi kalau di Papua tidak. Masalah kecil saya kita orang Papua dipukul, ditendang, baru urusan dari belakang begitu. Itu kan teroris, kejahatan teroris negara. Jadi state teroris. Kami bisa ikut Indonesia karena kita juga punya bukti-bukti yang cukup. Mereka membantai kami dari tahun 1963 sampai hari ini kan kita punya bukti-bukti yang cukup untuk ajukan Indonesia juga sebagai negara teroris. Kami siap. Kami tidak main-main. Sekarang TPN, PP, OPM itu dipimpin oleh orang-orang muda yang berpendidikan. Bukan orang kampung yang dulu. Orang-orang tua yang dulu bertahan di hutan sudah mati semua. Jadi Indonesia tidak bisa main-main dengan meneror kami dengan cara melabeli kami teroris. Itu sudah termasuk membunuh mental kami supaya kami jangan berjuang begitu. Tidak akan itu. Kami sudah sekolah nih, dengar, kami sudah pendidikan baru kita berjuang begitu. Baik. Hormat. Oke, Pak Sebi. Kita kembali ke Pak Doni. Pak Doni, bagaimana tanggapannya terkait dengan ajuan TPN PB OPM ini apabila tetap dilabeli teroris akan mengajukan hukum PBB, itu bagaimana Pak tanggapannya Pak? Ya silahkan saja, kan kami siap juga dengan argumentasi ya mengapa labelisasi itu dilakukan. Dan patut dicatat juga bahwa labelisasi itu tidak lantas kemudian ini membuat operasinya menjadi operasi militer. Ya, tetap saja ini adalah penegakan. Jadi tadi dikatakan bahwa dalam konflik ya ini kita tidak kemudian melihat itu sebagai military enemy begitu ya, tapi sebagai ya kelompok yang memang melakukan pelanggaran hukum. Nah, karena pelanggaran hukumnya ini ya berteror ya, maka satuan diturunkan, satuan anti teror, itu saja sebenarnya. Nah, mengenai dialog ya, tentu saja kalau dialog harus ada cessation of hostilities ya, harus ada kesepakatan ya. Kalau salah satu tidak ikan permusuhan ya, maka dialog tidak mungkin dilakukan ya. Kita sudah punya pengalaman di Aceh itu saja mengenai proses dialog antara pemerintah dengan waktu itu. Nah, ini saya kira dialog itu bukan sesuatu yang pantas tertutup, tapi kalau dialog maka tentu saja harus ada kesepakatan. Jangan kemudian kita menghentikan musuhan tapi pihak yang tidak begitu. Jadi perlu ada kesepakatan, dan sekali lagi ya kita tidak menumpas seperti halnya ini adalah satu militer ya, tapi kita betul-betul akan mengikuti kaidah-kaidah dalam operasi penegakan. Artinya harus ada kesepakatan dulu Pak sebelum ada dialog. Apakah pemerintah akan membuka dialog atau bagaimana Pak? Ya, karena sekali lagi karena kita tidak melakukan operasi ya, kita penegakan hukum. Artinya ya kita ya tidak menutup ya pintu dialog itu kan, dialog tapi harus ada kebesaran hati ya dari dua belah pihak, ya tidak bisa hanya salah satu pihak. Kalau mau berdialog ya dua-duanya harus membuka ruang untuk itu ya, harus sepakat untuk menghentikan sementara ya konflik ya yang lapangan untuk kemudian bisa dialog. Nah, tentu saja ketika kita berdialog kita juga harus pastikan bahwa ada terms yang harus disepakati ya, apa yang mau kita lakukan, yang kita mau dilakukan, dengan siapa kita nanti berdialog. Itu kira yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan perkembangan di. Oke, baik. Pak Sebi, bagaimana Pak? Apakah TPN PB OPM ini bersedia untuk berdialog dengan pemerintah terkait dengan pasca label teroris ini? Ya, kami berjuang sudah 58 tahun.
Jadi perjuangan kami itu kan sudah jelas, menuntut hak kemerdekaan. Jadi Indonesia mau labeli kami teroris, itu kecil, kami akan melawan. Artinya kecuali PBB yang putuskan boleh, begitu. Itu satu. Yang kedua adalah dialog. Itu kami sudah ajukan tahun 2019, kami sudah umumkan di MTV News, di Podmosby, konferensi pers, dan setelah konferensi pers itu tanggal 31 Januari 2019, tanggal 1 Februari itu kami diundang perwakilan PBB di Mosby karena dia setelah nonton televisi. Dan saya presentasikan semua dokumen TPN kepada kantor PBB. Tapi dia bilang, ya Papua ya masih di wilayah Pasifik, jadi kami punya hak untuk memberikan laporan juga ke Sekjen PBB. Begitu. Jadi kecuali PBB yang tetapkan kami teroris boleh. Kalau Indonesia punya hukum itu kami akan lawan. Karena dunia dan PBB juga tahu bahwa kami berjuang untuk hak politik yang dimanipulasi. Itu konspirasi politik tingkat tinggi yang dimainkan oleh Indonesia dan PBB dan Amerika. Jadi kita menuntut hak kemerdekaan kami. Oleh karena itu dunia tidak akui. Berikut tadi saudara Doni bilang nanti kami senang karena begini, Densus itu biasa dilatih oleh dapat dukungan dana dari Amerika dan Australia, New Zealand. Jadi itu bagus karena rakyat itu yang biasa boleh punya tax payment. Tax payment itu rakyat Australia, New Zealand mereka punya tax payment yang pemerintah mensponsori Densus 88. Ya di sana nanti bagus opininya di internasional. Artinya kenapa kita kasih tax payment untuk teroris, baru kenapa pergi tangkap pejuang kemerdekaan di Papua Barat. Dunia tahu bahwa kami adalah freedom fighters, pejuang kemerdekaan. Nah, itu Indonesia tidak akan hilangkan dengan cara yang mengatakan labeli teroris. Tidak akan tuh. Saya tertawa Presiden Indonesia dengan kabinet itu orang-orang yang Orde Baru semua ada di situ. Saya sudah ikuti pelajari. Jadi bukan orang-orang yang global atau masih pikiran mereka masih kuno yang dulu biasa bunuh-bunuh kami. Itu mereka orang-orang semua di situ. Jadi hanya kepentingan mereka yang ditetapkan. Tapi saya percaya rakyat Indonesia dibagi dua. Yang lain mendukung kami, yang lain mendukung pemerintah. Itu saja. Jadi kami tidak pusing dengan bela-belaan itu kecil. Kami tetap lawan. Begitu. Kami tetap lawan di hukum maupun di fisik. Perang di kota di mana saja kita akan bikin. Dan hari ini juga saya bisa kasih tunjuk video ini. Saya bisa kasih tunjuk satu video ini supaya saya kasih tunjuk video ini bisa lihat. Oke, video ini Anda lihat? Agak ke atas, Pak. Pak Sebi agak ke atas. Ya? Layarnya agak ke atas. Begini? HP-nya. Nah, iya, siap. Begini? Bisa lihat? Iya. Bisa dengar, Pak. Mereka ada bicara? Kurang kedengeran, Pak. Oh. Baik, mungkin bisa diceritakan, Pak, video tersebut itu apa? Video itu sudah bisa lihat foto. Oke, video itu tadi saya diundang. Dan isi percakapannya? Saya diundang oleh pemuda di sini, di perbatasan. Mereka bilang, saya diundang karena saya diundang begini, mereka pertemuan besar. Dan mereka bilang, hari ini kami deklarasikan di seluruh masyarakat atas nama Citizen of Papua New Guinea, kami deklarasikan bahwa kami siap mendukung saudara-saudara kami di Papua untuk pergi perang kalau pemerintah Papua ini tidak mau bantu lawan TNI Polri karena mereka bilang kami teroris. Jadi kalau mereka bilang orang Papua teroris, berarti orang Papua New Guinea juga teroris, orang Pasifik teroris, Melanesia teroris. Begitu. Jadi video itu tadi saya diundang pagi, saya pergi ke sana dan saya rekam itu untuk saya mau kirim ke SBS World News, wartawan SBS Australia. Begitu. Baik. Posisi sekarang Pak Sebi di mana, Pak? Saya di perbatasan Papua New Guinea dan West Papua. Oke. Bagaimana, Pak, kondisi di sana? Ya, tadi itu saya bilang, mereka mendengar Indonesia bilang orang West Papua itu teroris, TPNPP teroris, jadi mereka sangat marah dan mereka bilang, kami deklarasikan hari itu, kami siap perang lawan TNI Polri teroris. Kami anggap TNI Polri justru teroris. Karena mereka teror kita punya orang-orang di Papua, bunuh itu macam binatang. Itu yang harus teroris. Begitu. Oke, Pak.
kami juga mau konfirmasi terkait dengan beberapa serangan KKB OPM di sekolah-sekolah, di fasilitas jalan dan lain-lain. Terakhir kemarin itu sekolah ya. Itu bisa dikonfirmasi apakah itu tanggung jawab dari TPNPB OPM, Pak? Ya, selama tanggal 30 sampai hari ini internet di Provinsi Papua itu dikasih putus. Itu kan permainan TNI Polri untuk mereka mau operasi militer di Ilaga. Supaya kami tidak boleh bikin laporan dunia, begitu kirim ke seluruh dunia. Saya baru dapat laporan lewat telepon pagi ini, mereka bilang, TPNPP bilang sekolah itu semua kami yang bakar. Karena sekolah-sekolah itu diambil alih oleh TNI Polri. Kantor-kantor sama diambil alih oleh TNI Polri. Jadi di wilayah itu mereka menduduki. Oleh karena itu hari ini juga saya dalam kesempatan ini saya perlu sampaikan bahwa kami akan umumkan, besok kami akan umumkan masyarakat Indonesia orang non Papua, ya, masyarakat imigran dari Jawa, Sulawesi yang ada di wilayah perang itu lebih bagus tinggalkan wilayah itu. Artinya ini revolusi perang, namanya perang konflik bersenjata itu Anda tidak bisa bilang itu kami pelanggaran HAM, tidak ada. Siapa suruh kau masuk di wilayah perang? Itu hukum perang. Begitu. Sudah tahu perang kau pergi. Iya. Apalagi guru kah apakah itu kan masih situasi perang kau datang, berarti ya kami tahu saya itu Anda intelijen. Apalagi guru-guru yang ditembak itu kami sudah tahu. Kita akan punya PIS, Papua Intelligence Service. Papua Intelligence Service itu dia akan menghimpun informasi, mengirim ke kami. Artinya begini, guru-guru itu biasa menerima tentara polisi, tinggal di situ. Itu sudah dikategorikan kamu mata-mata. Begitu. Jadi kami Artinya warga sipil dan warga imigran di sana yang masuk ke daerah perang itu diartikan oleh TPNPB OPM ini sebagai mata-mata, begitu Pak? Mata-mata itu sudah diidentifikasi. Kami bilang kami punya PIS. PIS itu pasukan Papua Intelligence Service itu akan memberikan laporan. Oh, kelompok ini kerjasama dengan TNI Polri. Begitu. Ya, sudah identifikasi, TPN siap eksekusi. Iya, siap eksekusi. Artinya pembakaran sekolah dan fasilitas yang kemarin itu benar ya, tanggung jawab dari TPNPB OPM ya? Ya, Lekawak baru laporkan kepada saya pagi ini dan itu benar. Jadi alasan sudah jelas juga. Kan sekolah-sekolah diambil alih TNI Polri. Paham? Oke. Kantor sama juga diambil alih TNI Polri. Ini kan fakta yang terjadi di Papua. Kita harus perlu sampaikan fakta. Iya, baik. Oke, Pak Doni. Pemerintah Indonesia tidak bisa pemerintah Indonesia tidak bisa menutup kesalahannya dengan cara-cara ini. Ini kan fakta. Di Papua fakta-fakta pelanggaran HAM ini harus diungkapkan. Ya, oke, baik. Kita ke Pak Doni. Pak Doni, bagaimana tanggapannya? TPNPB OPM sekitar 3 hari yang lalu juga merilis bahwa siap angkat senjata gitu dan memerintah warga imigran untuk keluar dari tanah Papua. Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, sekali lagi seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa pemerintah menyikapinya dengan ya operasi penegakan hukum yang terukur dan efektif. Ya. Nah, terkait dengan pernyataan tadi bahwa ada sasaran-sasaran sipil yang disinyalir sebagai rel dan lain sebagainya, tentu saja kita ya perlu juga ya mengacu pada praduga tidak bersalah. Dan tentu saja tidak bisa serta-merta begitu ya. Kemudian dilabeli sebagai intel kalau tidak ada cukup, dan bukti-bukti itu tidak lantas menjadi satu pihak. Tentu saja kan kalau kita bicara dalam hukum positif ya, maka perlu ada trial, perlu ada pembuktian ya, perlu dihadirkan dan lain sebagainya. Tapi dalam situasi kan tidak begitu ya. Jadi kita tidak tahu ya apa yang dibunuh dan diserang oleh mereka itu ya sungguh-sungguh apa yang mereka yakini sebagai intel dan lain sebagainya. Dan kalaupun itu ya seperti itu saja ada hukum yang harus diacu begitu. Kita tidak bisa serta-merta ya, dan pemerintah pun dalam melabeli ini tidak sembarangan karena ada acuan hukumnya, ada acuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang pemberantasan tidak pidana terorisme. Dan ingat, terorisme disebut sebagai tindak pidana,
ya, bukan terorisme dianggap sebagai apa namanya ancaman militer, ya, tapi disebut sebagai pidana, ya, maka perlakuannya adalah perlakuan dalam koridor pro justisia, penegakan hukum, ya. Ya, kalaupun satu anti teror yang diturunkan, ya mereka juga melakukan itu dalam penegakan hukum. Jadi saya kira pemerintah dalam menetapkan juga tidak sembarangan, ya, tidak apa namanya tergesa-gesa, terburu-buru, ya, ada aturan hukumnya, ada pertimbangan terkait dengan HAM dan lain sebagainya begitu. Jadi saya kira yang saya sampaikan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Sebenarnya dengan label KKB, label teroris kepada KKB dan OPM ini apa yang dituju dan diharapkan oleh pemerintah? Apakah ini nantinya merupakan satu usaha untuk mencapai perdamaian di Papua? Ya, untuk jangka pendek tentu saja, ya, kita ingin menjaga, ya, situasi aman, ya, tentram, damai di Papua, yang jangka pendek. Nah, jangka menengah, jangka panjang, ya, jika memang, ya, apa namanya OPM, ya, ingin berdialog, ya, kita terbuka saja. Tapi ada terms yang harus kita sepakati terlebih dahulu, ya, dalam konteks apa kita berdialog dan dengan siapa kita berdialog dan untuk apa. Jadi saya kira jangka pendek ini ada apa namanya situasi yang tidak stabil di Papua, ada rasa tidak aman yang dirasakan, ya, baik oleh sipil maupun juga aparat. Nah, tentu saja kita perlu melakukan tindakan yang terukur, ya, dalam kaidah positif, ya, dan saja hormati juga yang. Ya, baik. Oke, kembali ke Pak Sebi. Pak Sebi, apa tujuan dari TPN PB OPM ini saat ini gitu? Bagaimana operasi dan keadaan di sana? Kami TPN PP itu sudah deklarasikan perang. Komandan Operasi Umum Majen Leka Telenggen sudah umumkan itu tahun 2017 di markas Sinat di Jambi, Puncak Jaya. Sudah umumkan bahwa revolusi tahapan akan berjalan. Revolusi itu untuk merebut kemerdekaan kembali. Apa yang Indonesia caplok kemerdekaan kami Indonesia rampok melalui atas dukungan Amerika. Dan Amerika mendesak PBB untuk serahkan Papua ke Indonesia. Semua proses itu kan sudah jelas. Latar belakang sejarahnya, masalah politiknya kan sudah jelas. Jadi pelabelan teroris itu kasihan pemerintah Indonesia, kita bisa katakan bahwa panik dan kehilangan akal sehat. Jadi dia dengan jalur ditunduk, bagaimana supaya meredam atau kami punya kegiatan mati itu tidak mungkin sama sekali, saya sudah bilang. Karena dunia ini PBK apakah tidak mungkin mereka akan bilang mengakui bahwa itu benar-benar teroris, tidak ada. Dunia tahu, kami berjuang untuk hak kemerdekaan kami. Dan kami sudah bilang, katakan perang itu belum, itu revolusi tahapan. Kalau kami berani deklarasikan umumkan perang revolusi total yang kami sudah punya agenda, KTT Biak resolusi itu ada, resolusi 1 adalah revolusi tahapan, resolusi 2 adalah revolusi total untuk merebut kemerdekaan. Kalau revolusi total itu kami umumkan, berarti itu kan perang terbuka di kota, di hutan, di mana saja. Jadi kami akan umumkan masyarakat Indonesia tinggalkan Papua Barat sebelum 3 bulan. Sebelum 3 bulan sebelum perang, kami sudah tinggalkan Papua. Artinya itu kami siap mati daripada Indonesia bunuh kami dengan sistem mati, dengan racun, dengan injection, penyuntikan di rumah-rumah sakit dan lain-lain. Dengan operasi militer, penangkapan, penyiksaan, pembunuhan, ini kan 59 tahun, 8 tahun sudah berjalan. Daripada Indonesia bunuh kami habis, mereka rampas hak tanah kami. Kami siap taruhkan nyawa kami untuk tanah air kami supaya anak-anak kami tidak menderita lagi di bawah penjajahan Indonesia. Artinya Jakarta tidak main-main dengan kami. Kami siap berevolusi total. Kalau kami mau revolusi total, berarti kami suruh mahasiswa Papua yang ada di seluruh Indonesia pulang kembali ke Papua. Begitu. Artinya 3 bulan jadi Jakarta pikir ini mau kereta kami dengan labelan teroris, tidak akan itu. Kami sudah siap. Ya, silakan. Iya, baik.
Baik, artinya 3 bulan ke depan ini TPN PBOPM ini siap revolusi total, begitu Pak? Belum, belum, belum. Kami belum mengumumkan. Lalu, Ah, ya lalu Nanti, lalu nanti, apa nanti apa kami makna akan dari umumkan. Nanti kami akan umumkan tahun berapa. Itu kan kami punya urusan. Oke. Begitu. Berarti operasi saat ini yang dilakukan TPN PBOPM ini dalam tahap apa? Itu revolusi tahapan. Jadi kami sudah hanya beberapa kodam yang perang. Itu untuk mereka jaga api. Kami bilang itu jaga tunggu api. Supaya api itu jangan mati, padam. Tunggu api jangan padam. Api menyala terus. Sampai kita persiapkan diri. Untuk revolusi total. Kami tidak main-main. Kamu pikir kau punya tentara pasukan setan apa? Kami takut. Tidak ada. Kami akan minta kekuatan alam. Orang-orang moyang kami, orang Tuhan. Kami mau lawan. Kalau saat itu kami deklarasikan kami mau lawan. Itu angin pun ikut kami. Kami percaya itu dan kami bilang kau punya pasukan TNI Polri yang terlatih itu kecil tuh. Begitu. Baik. Itu kecil bagi Saat kami. saat ini ada berapa personel dari TPN PBOPM? Kami Komando Nasional TPNPP itu Panglima Tinggi Jenderal Kolia Tabuni, Wakil Panglima Gabriel Majen Gabriel Melkisedek Awom, kemudian Kepala Staf Majen Terianus Sato, Komandan Operasi Majen Leka Telenggen, saya juru bicara. Jadi kami mempunyai 33 kodam dari Sorong sampai Merauke. Setiap kodam kami mempunyai 2.500 anggota tetap, dan kami juga mempunyai anggota tidak tetap. Anggota tidak tetap adalah rakyat Papua seluruhnya dan semua pejuang yang berafiliasi. Kalau kami berani mengumumkan revolusi total, berarti semua siap. Paham? Dan untuk itu kami akan memberikan izin kepada masyarakat Indonesia yang imigran non Papua. Oke, sebelum kami umumkan deklarasi perang, silakan tinggalkan Papua Barat. Itu saja titik. Tinggal TNI Polri tinggal supaya kami mau perang. Begitu. Baik. Baik. Nah, beberapa hari yang lalu juga kan ada anggota-anggota TPN PBOPM yang tertembak begitu, yang menjadi korban tembak dari TNI Polri. Total sekarang ada berapa korban yang tercatat, Pak, dari TPN PBOPM? Ya, yang kemarin bilang ditembak 9 orang kah, itu polisi tentara menggosong itu. Kan kita sudah umumkan, kami kan sudah bantah. Artinya tidak ada yang menjadi korban? Tidak benar itu. Wah, baru buktinya mana? Tidak ada. Tuh kami kan sudah umumkan bahwa itu pembohongan publik oleh TNI Polri yang di Papua supaya rakyat Indonesia percaya bahwa oh mereka bunuh, kita punya jenderal kepala intelijen, jadi kita punya pasukan berhasil bunuh 9 anggota TPN PPOPM. Nah, itu kan memalukan begitu. Dari polisi di Papua dengan TNI di Papua itu bikin begitu supaya Jakarta akui mereka, baru rakyat Indonesia akui mereka bahwa mereka hebat. Tidak ada hebat itu, kecil. Kau tahu medan perang di sini jadi. Begitu. Ya. Paham? Baik. Kami yang punya medan di sini. Kau punya tentara terlatih juga kami siap bunuh kasih habis. Baik. Oke, kita kembali ke Pak Doni. Pak Doni, mendengar gambaran dan penjelasan dari Pak Sebi tadi, itu apa sekarang harapan dari pemerintah terhadap mungkin kedamaian di tanah Papua? Ya, jadi yang pertama adalah kita harus menghentikan serangan ke sasaran-sasaran sipil. Ya, karena tadi saya sudah sampaikan, ya meskipun ada informasi itu belum terbukti, ya, dan bisa saja salah. Jadi stop membunuhi ya pertama. Yang kedua adalah juga stop mengintimidasi warga pendatang itu, karena mereka meskipun pendatang ya mereka juga sedikit banyak berkontribusi ya untuk Papua ya, secara ekonomi ya mereka juga punya kontribusi. Yang ketiga ya pemerintah sudah menggelontorkan dana otonomi khusus ya, untuk pembangunan di Papua. Jadi saya pikir
apa namanya, kalau kita bicara kesejahteraan, ya masyarakat Papua ya lebih baik ya dari dekade yang lalu. Ini suatu kiri. Ya, jadi apabila kemudian konflik terus berlanjut, konflik terus dipertahankan, yang rugi adalah masyarakat Papua sendiri yang ini sedang mengalami pembangunan yang mereka tidak pernah rasakan lalu begitu. Ini saya kira hal-hal yang saya sampaikan. Ya, baik Pak Doni. Pak Doni ini kan dari tokoh-tokoh, maksudnya dari pengamat dan tokoh Papua, menjelaskan bahwa Otsus ini atau selama ini pemerintah hanya melibatkan pembicaraan di lingkar eksekutif, maksudnya orang-orang Papua yang ada di lingkar eksekutif, tidak pernah turun ke bawah, misalkan ke paguyuban mahasiswa dan lain-lain. Jadi permasalahan itu tidak pernah terangkat. Nah, ini bagaimana ke depan, Pak? Pemerintah apakah akan melakukan dialog juga terhadap mahasiswa-mahasiswa di Jakarta atau Ya. di daerah lainnya? Ya, pemerintah siap berbicara dengan semua pemangku kepentingan ya yang di Papua, ya, baik yang di Papua maupun yang di luar Papua dengan permasalahan Papua. Kita menjelaskan tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini untuk membangun kesejahteraan ya, di Papua. Ya, apa saja yang sudah dilakukan, apa progresnya, kita bisa siapkan data-datanya belum dan sesudah apa, dan ini sesuatu yang konkret begitu, sesuatu yang apa namanya tidak dibantah. Ya, kami siap ya untuk apa namanya menjelaskan ya, bersosialisasikan ya ke semua pemangku kepentingan ya, bukan hanya di level elit ya, tapi yang paling berkepentingan justru level apa namanya kelompok-kelompok sipil di akar rumput begitu, mereka yang apa sebagai manfaat ya dari pemerintah. Ya, apakah di waktu dekat ini ada agenda tersebut, Pak, untuk pertemuan atau diskusi dengan mahasiswa Papua di Jakarta dan di daerah lainnya? Ya, itu pasti nanti akan dikoordinasikan karena kita ada desk Papua di Kemenko Polhukam, kemudian di KSP juga ada Kedeputian 5 yang selama ini mengelola ya isu-isu Papua ya. Nanti saya kira secara teknis pasti akan diorganisir dan dikoordinasikan. Oke, kita kembali ke Pak Sebi. Pak Sebi, terkait dengan serangan-serangan dari TPNPB OPM, apakah ada pertimbangan dari serangan tersebut terhadap jatuhnya korban warga sipil, perempuan, dan anak-anak? Itu bagaimana, Pak? Kami, terima kasih. Kami sudah sampaikan, wilayah perang itu orang Indonesia, imigran itu tinggalkan wilayah itu. Tidak ada yang izinkan tinggal di sana. Itu kan kami tidak tanggung jawab, kan kita sudah sampaikan. Yang tanggung jawab kan Indonesia. Siapa suruh kamu bilang aman? Kan polisi bilang aman. Wah, aman berarti jadi korban. Berarti kan kamu jadikan mereka tumbal begitu. Paham? Wilayah perang itu namanya warga imigran tidak boleh ada. Ini kondisi perang. Apalagi hadiran militer banyak, itu TPNPP itu biasa bunuh orang. Jadi kami punya hukum perang di dalam adat kami orang-orang Papua dari Pegunungan Tengah, yang pakai koteka kami itu punya hukum perang. Kita pergi perang itu harus bunuh babi. Lihat dulu, kasih tahu alam, moyang semua. Kita mau perang bagaimana? Kami lihat, oke mereka bilang, orang mereka bilang kamu pergi perang, pasukan pergi perang. Mereka tahu bahwa mereka akan bunuh. Begitu. Jadi mereka biasa bunuh orang itu. Dalam hukum kami itu tidak akan tinggal diam. Darah ini minta terus bagi bunuh lagi. Begitu. Oleh karena itu wilayah perang itu orang Indonesia tidak boleh datang. Titik. Kami jelas. Baik, itu wilayah mana saja, Pak, yang dipetakan oleh TPNPB OPM? Wilayah mana peta yang sudah dipetakan oleh TPNPB OPM ini? Yang untuk sementara full kita larang untuk warga sipil dilarang masuk adalah Ndugama, Puncak Jaya, Puncak Papua, dan Intan Jaya. 4 wilayah itu ya, Pak? Ya, 4 wilayah itu segera orang Indonesia tinggalkan. Tadi Pak Doni bilang, kan dia pemerintah, ya, dia bilang, itu kan mereka kan kontribusi segala macam, kami tidak perlu kontribusi dari orang Indonesia.
kami bisa makan ubi, kembali ke alam. Kami tidak perlu pembangunan dari Indonesia. Pokok pembangunan apa, jalan ke apakah tidak perlu. Kami merdeka, kami akan bikin yang kita punya uang negara. Begitu. Kami merdeka itu kami kekayaan alam banyak, kita penduduk kecil. Begitu. Jadi kami tidak perlu. Jadi kau datang bawa jualan pedagang Makassar kah, tukang ojek kah, itu kontribusi apa? Itu kontribusi untuk apa? Tidak ada kesehatan. Baru tadi Pak Doni bilang otonomi khusus begini begitu. Bah, itu sudah gagal. Jadi kami tidak perlu bicara otonomi khusus lagi sekarang di sini. Sudah selesai. Sekarang tunggu waktu untuk mobilisasi masyarakat sipil ya. KNPB mereka bilang mereka mau bikin MSN. MSN itu mau sipil nasional. Itu mereka ada kerja. Kami TPN itu dipegang di belakang sana. Angkat senjata. Begitu. Pikir pemerintah pikir main-main begitu. Tidak ada yang main-main. Otonomi khusus sudah 103 organisasi sipil di Papua bilang tolak. Itu sudah selesai. Sudah gagal. Sudah tolak. Tidak ada lagi lanjut. Kalau pengertian otonomi khusus menurut hukum internasional adalah setelah otonomi khusus itu referendum. Lalu otonomi khusus kan tidak pernah bikin perjanjian antara West Papua dengan Indonesia. Itu hanya dikasih oleh Jakarta untuk menutup isu Papua merdeka itu saja. Tapi kan tadi kan sudah bilang, masa uangnya itu kan hanya dimiliki oleh orang-orang pejabat asli Papua dan non Papua termasuk imigran yang datang. Ini datang rampas uang otonomi khusus itu. Orang aslinya di kampung-kampung ya hidup biasa saja. Ini kan fakta. Baru Jakarta mau tipu apa? Kau uang dari London siapa yang makan jadi? Kamu punya pejabat yang jadi pembantu itu yang makan-makan itu. Begitu. Baik. Jadi kita tidak bisa baku tipu. Ya, baik. Kita kembali ke Pak Doni. Pak Doni, pasca pelabelan KKB, pasca pelabelan teroris terhadap KKB ini, apakah nantinya kan operasinya juga pasti berbeda? Nah, dari pemerintah, adakah kekhawatiran atau mengantisipasi adanya pelanggaran HAM terhadap operasi-operasi tersebut, Pak? Iya, tentu saja setiap operasi oleh aparat penegak hukum, ya tentu saja kan ada kaidah-kaidah. Ya, kita kan tidak sembarangan ya dalam melakukan hukum. Ya, bila mana use of power, misalnya penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan otoritas, tentu saja ada sanksi. Itu saya kira biasa. Ya, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Kita tetap punya payung hukum, kita punya yang jelas ya, tidak sembarangan ya, dan tentu saja koridor penegakan hukum ini betul ya, dan tujuannya tidak lebih dan tidak kurang untuk menciptakan kedamaian, ketentraman ya, kenyamanan ya di masyarakat Papua sendiri. Oke, baik. Kita ke Pak Sebi karena mengingat waktu, beberapa menit lagi kita harus berakhir. Ke Pak Sebi, Pak, adakah sampai detik ini harapan dari TPN PBOPM terhadap pemerintah Indonesia? Atau adakah harapan untuk berdamai dengan pemerintah Indonesia dan kembali membuat tanah Papua aman? Oke, terima kasih. Kami catat baik. Kami berjuang bukan untuk berdamai dengan Indonesia. Tidak ada itu. Tidak ada. Sudah jelas. Kami kan berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan sendiri. Merebut kembali kemerdekaan kami yang dirampas oleh Indonesia. Itu kan sudah jelas konteksnya. Kita ada salah apa ini mau damai dengan Indonesia? Tidak ada. Indonesia yang harus minta maaf kepada kami atas kesalahan-kesalahannya supaya generasi Indonesia yang baru-baru ini mereka harus paham baik baru mengakui kesalahan baru mendukung kami untuk kemerdekaan kami karena kami punya hak untuk merdeka sendiri. Begitu. Supaya orang Indonesia generasi yang akan mendatang itu bisa bersahabat dengan kami punya anak-anak muda lain di Papua begitu. Tapi kalau bikin sentimen kami yang jahat, itu kami lebih jahat lagi. Kita akan putuskan hubungan kerjasama di Indonesia selama 50 tahun. Kalau kita merdeka. Begitu. Bukan, kami akan merdeka. Kami percaya kita akan merdeka, kita berjuang. Begitu. Oke, baik. Saat ini bagaimana? Bagaimana? Saudara bayangkan, saya pernah pergi kuliah di Jogja, tapi saya tinggalkan kampung TPN di hutan.
Saya sudah mengerti Indonesia punya kejahatan, sejarah, segala macam, baku tipu, penipuan, semua saya sudah mengerti. Saya lebih bagus bergabung ke TPN. Dan saya mendidik anak-anak untuk bisa bikin laporan ke seluruh dunia. Mengajarkan mereka komputer internet di hutan. Itu. Paham? Oke, baik. Jadi Ya, saya baik, Pak. catat pemerintah Indonesia kawan Doni dari pemerintah Iwara, catat baik. Saya mau pikir dengan cara paham kalian tuh membatasi hak kami untuk merdeka, tidak ada. Generasi kami sudah bangkit. Oke, kebangkitan nasional Indonesia yang kami pernah belajar sejarah, kami sudah kebangkitan nasional Papua, sekarang KNPB yang pegang. Begitu. Komite Nasional Papua pegang. Itu kan sudah bangkit. Orang Papua itu generasi muda sudah bangkit, sudah tahu ideologi. Anak-anak kecil di sekolah saya menulis Papua Merdeka. Tentara polisi masuk mengajar bilang, kamu tulis, itu mereka bilang, Free West Papua. Dia bisa lihat di foto di Facebook. Ini contoh. Jadi anak-anak lahir dari darah kami itu mereka sudah tahu ideologi Papua Merdeka. Jadi kalau ideologi Papua Merdeka itu Indonesia tidak bisa bunuh dengan label terorisme, dengan legal KKP tidak akan bunuh. Itu akan hidup sepanjang bangsa itu hidup. Begitu. Jadi kami tidak ada istilah di perdamaian Indonesia, tidak ada. Kami perang itu tujuan jelas. Kita kan di meja perundingan di bawah mediasi PBB. Jadi kami sudah ajukan external negotiation under UN mediation, begitu. Kami sudah umumkan. Bukan dialog dengan Jakarta itu kita ada salah apa ya? Kita mau minta damai-damai, begitu. Oke, Pak. Jadi mekanisme PBB itu perundingan. Konflik presiden itu lewat perundingan. Baik, Pak. Kita ke Pak Doni. Pak Doni, kita ke pertanyaan terakhir karena mengingat waktu juga. Ya. Pertanyaan terakhir kami sederhana. Ini apakah Papua harus merdeka, Pak? Ya, kalau kita tetap merujuk pada resolusi dan itu menjadi pegangan kita. Ya, kalau apapun ada perbedaan ya mengenai itu ya kita artinya kita siap berdebat ya, mengenai kesohihan atau validitas dari resolusi pertama. Arti kalau itu ya Papua masih bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini. Nah, sekali lagi ya labelisasi teroris tidak menyasar ke seluruh masyarakat Papua, tapi hanya kok yang mengangkat senjata ya dan menyasar itu yang harus dikamkan. Tujuannya tidak lebih dan tidak kurang ya untuk keselamatan, ketentraman masyarakat Papua sendiri ya, bukan untuk menciptakan rasa aman atau teror ya, tapi untuk menjadi pemain di tanah Papua. Saya kira itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Pak Doni. Kita ke Pak Sebi. Pak Sebi, pertanyaan terakhir, apakah Papua harus merdeka, Pak Sebi? Of course. Begitu. Maka saya jawab, kah? Ya, apakah? Tentu. Iya. Tentu, kami percaya dan kita berjuang. Jadi Papua harus merdeka supaya kita bisa bersahabat dengan Indonesia, begitu. Oke. Karena TPNPB OPM mau Papua merdeka, apa yang terbayang di benak Pak Sebi ketika Papua itu merdeka, Pak? Ya kami kan harus punya negara sendiri, punya bank sendiri, punya pemerintah sendiri. Ya kita bisa kirim kita orang jadi menteri semua. Untuk apa? Orang Jakarta yang jadi menteri baru kita tunduk-tunduk hormat Pak Menteri, hormat. Untuk apa begitu? Kami kan bangsa yang punya hak merdeka sendiri, sama dengan bangsa-bangsa lain di Melanesia, di Papua Nugini, di Vanuatu, di Solomon, di Fiji, begitu. Masa kita tunduk-tunduk sama orang Indonesia? Ngomongnya kapan sejarah kami orang Indonesia itu satu keluarga? Tidak ada itu. Kami punya hak untuk merdeka, itu saya titik. Kami percaya dan berjuang, kita akan merdeka, titik. Catat itu baik Jakarta. Oke, baik. Terima kasih Pak Sebi dan Pak Doni. Mungkin sebelum ditutup, Pak Sebi ada yang ingin disampaikan ke Pak Doni? Ya, Pak Doni kawan itu kan dia orang pemerintah. Dia kan bicara bahasa pemerintah. Kalau kami kan pejuang bahasa pemerintah, kita juga optimis. Mereka juga optimis. Tapi kan dari latar belakang sejarah kami, perang kami, itu kalau sampai konflik, ya dalam dunia perang itu
perang Persia itu biasanya akan muncul ke konflik. Konflik itu ada 3 konflik. Jadi namanya human crisis, and economic crisis, and development crisis. 3 krisis ini. Kalau ini sampai titik ini, berarti kan pasti ada intervensi PBB. Kita percaya itu. Jadi kalau Jakarta bilang saya punya resolusi ini, PBB ini ada kita Papua saya bagian NKRI, ya tidak ada alasan. PBB juga bisa intervensi sendiri kalau Jakarta kepala batu. Itu ada aturan mekanisme PBB. Namanya Dewan HAM PBB itu kalau dia bilang dia turun-turun. Kalau Indonesia punya kejahatan berlebihan, begitu. Kami percaya itu. Kami paham. Jadi kami minta Jakarta Baik. jangan paranoid sudah. Baik. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sebi dan Pak Doni atas waktunya. Tidak terasa kita Irfan. sudah menghabiskan hampir 1 jam 55 menit. Tepatnya 55 menit. Terima kasih Pak Sebi dan Pak Doni sekali lagi. Kami berharap di sini tetap ada kedamaian di tanah Papua. Terima kasih Pak. Sehat Terima kasih selalu. Pak Irfan, Pak Sebi, Ya. terima kasih. Oke, salam. Hormat kawan Doni juga.